Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Natasha dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai mata kuliah pendidikan inklusi, yaitu materi berikutnya konsep anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, pengertian ini didefinisikan oleh para ahli dan juga ada pengertian atau definisinya itu secara umum. Nah, sebelumnya kita membahas terlebih dahulu pengertian atau definisi dari anak berkebutuhan khusus ini menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Mulyono tahun 2003, yaitu anak berkebutuhan khusus ini menurut dia merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus ini atau ABK dianggap berbeda dengan anak normal lainnya, berbeda oleh masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat menganggapnya berbeda. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan, ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, itu tadi menurut Mulyono. Kemudian dilanjutkan oleh Ramadan tahun 2013 bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah menurut Ramadan mereka yang memiliki perbedaan dengan rata-rata anak seusianya atau anak-anak pada umumnya. Nah, perbedaan yang dialami ABK ini terjadi pada beberapa hal, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektualnya, sosial maupun emosionalnya. Nah, sedangkan berikutnya menurut Suharlina dan Hidayat yang mendefinisikan bahwa anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialaminya. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, maka dapat dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah anak-anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Sehingga setiap kekhususan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Nah, barulah itulah tadi penjelasan menurut beberapa definisi menurut para ahli. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini juga didefinisikan secara umum, yang mana yaitu rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori, yaitu anak yang memiliki kekhususan yang permanen dan temporer. Anak kebutuhan khusus yang memiliki kekhususan permanen ini yaitu akibat dari kelainan tertentu seperti anak tunanetra, sedangkan anak yang memiliki kekhususan temporer yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena kondisi dan situasi lingkungan, misalnya anak yang mengalami kedwibahasaan atau perbedaan bahasa yang digunakan dalam dan di sekolahnya. Kemudian anak berkebutuhan khusus ini seperti yang telah dijelaskan tadi, memerlukan modifikasi dari tugas, metode, dan pelayanannya. Hal ini dikarenakan keadaan mereka yang memiliki kekhususan dan berbeda dari anak lainnya. Untuk mengembangkan potensinya, maka diperlukanlah modifikasi. Meskipun berbeda, mereka mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Setiap anak itu memiliki kekhususannya, tentunya memiliki ciri yang berbeda pula. Siswa memiliki kebutuhan untuk kepentingan belajarnya, oleh karena itu penting untuk fleksibel dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian lanjut materi yang kedua, yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini sangatlah beragam. Keberagaman tersebut dikarenakan memiliki kekhususannya masing-masing. Mereka namanya anak berkebutuhan khusus tentu memiliki kekhususan masing-masing. Disebutkan melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 129 ayat 3. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini terdiri dari ada yang namanya tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, anak terlarang,
obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Kemudian memiliki kelainan yang lainnya. Maka dapat diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya anak yang mengalami cacat fisik saja. Anak yang memiliki kelemahan pada intelektual dan sosialnya juga termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus. Menurut Garnida, ini menurut para ahli juga ya, pada tahun 2015 anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 9. Menurut Garnida ini ada 9, yaitu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, kemudian lamban belajar, cerdas istimewa dan bakat istimewa, autis. Secara singkat, klasifikasi anak berkebutuhan khusus menurut Garnida ini dapat dijelaskan yang pertama, yaitu tadi tunanetra, yaitu salah satu klasifikasi bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan ciri adanya hambatan pada indera penglihatannya. Kemudian berpendapat pula Garnida ini bahwa anak tunanetra merupakan anak yang memiliki gangguan penglihatannya sedemikian rupa sehingga dibutuhkan pelayanan khusus dalam pendidikan ataupun kehidupannya. Berdasarkan penjelasan ini dapat diketahui bahwa anak tunanetra itu adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa ketidakmampuan melihat secara menyeluruh atau sebagian sehingga membutuhkanlah layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Berdasarkan kemampuan penglihatannya ini, anak ini diklasifikasikan yaitu anak kurang awas atau low vision, kemudian anak tunanetra total atau totally blind, kemudian yang selanjutnya ada tadi anak tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Nah, jika tadi penglihatan, nah kalau tunarungu ini adalah pendengaran. Kemudian ada juga golongan atau klasifikasinya, yaitu ada tunarungu ringan, ada juga yang sedang, dan bahkan ada yang berat. Kemudian ada juga yang berat sekali. Nah, kalau tunagrahita yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian ada juga ini klasifikasinya dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada ringan yang mana ia memiliki IQ itu cuma 55 sampai 70. Kemudian ada yang sedang yaitu IQ-nya 40 sampai 55. Yang berat yaitu 25 sampai 40 IQ-nya. Kemudian ada yang berat sekali yaitu kecil dari 25. Itu angka IQ-nya. Kemudian ada tunalaras. Tunalaras ini yaitu gangguan perilaku. Anak yang berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat, sangat berat sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya sehingga merugikan dirinya sendiri bahkan lingkungannya. Kemudian ada pula tunadaksa. Tunadaksa ini kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan ataupun untuk berdiri sendiri. Kemudian ada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa yang memiliki potensi kecerdasannya itu dan tanggung jawabnya itu di atas anak-anak normal seusianya atau tingkat IQ-nya itu lebih tinggi gitu ya. Kemudian ada juga lamban belajar. Kalau lamban belajar ini atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk pada tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan belajar, keterlambatan berpikir, merespon rangsangannya, dan adaptasi sosial masih jauh lebih baik dibandingkan dengan anak yang tunagrahita, namun dia agak sedikit memiliki potensinya itu sedikit di bawah dari normal. Kemudian ada anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Nah, kalau yang spesifik ini adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, menghitung, dan matematika.
Kemudian ada autis. Nah, autis ini gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, aktivitas imajinatifnya yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Sudah terlihat. Bahkan anak yang termasuk autis ini infantil, gejalanya sudah muncul sejak lahir. Kemudian ada juga dikatakan bahwa penyandang autis ini mengalami gangguan yang kompleks. Penyandang autis ini mengalami kendala dalam komunikasi, sosial, dan imajinasinya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada karakteristik dan kebutuhan pembelajaran ABK. Nah, anak kebutuhan khusus atau ABK memiliki karakteristik dan ciri khas. Karakteristik tersebut memiliki implikasi dari kekhususan yang dimiliki masing-masing. Karakteristik setiap jenis ABK ini juga berbeda-beda pula. Nah, berikut menurut Garninda karakteristiknya. Kalau yang tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatan ini sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Untuk itu dapat dilihat ciri-cirinya. Yang pertama, tidak mampu melihat, kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, kemudian kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, kemudian kesulitan atau sering meraba-raba dan tersandung waktu belajar. Kemudian bagian bola yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering, peradangan hebat pada kedua belah mata selalu bergoyang, kemudian tunarungu. Nah, karena memiliki hambatan dalam pendengaran menyebabkan anak tunarungu memiliki karakteristik yang khas berbeda dengan anak normal lainnya. Nah, ciri-cirinya yaitu sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, terlambat dalam perkembangan bahasa, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara, sering menggunakan isyarat dalam komunikasi, kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara, ucapan kata tidak jelas atau kualitas suara aneh atau monoton. Kemudian kebutuhan tunarungu ini tidak berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi mereka memerlukan perhatian yang lebih, yaitu tidak perhatian dalam kegiatan pembelajaran, ya. Tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Kemudian perhatian postur, anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru, berbicara dengan anak dengan posisi berhadapan, dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Kemudian guru berbicara dengan suara biasa tetapi dengan gerakan bibirnya yang khusus yang harus jelas. Nah, kemudian ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini ciri-cirinya yaitu jari tangan kaku, tidak dapat menggenggam. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasa. Kesulitan dalam gerakan atau tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali, bergetar. Kemudian terdapat cacat pada anggota gerak layu, kaku, lemas atau lumpuh. Sebelum memberikan pelayanan, harus memperhatikan hal-hal yaitu dari segi kesehatan anak, kemampuan gerak dan mobilitasnya, kemampuan komunikasi, kemampuan dalam merawat diri, posisi, berbakat. Kemudian memperhatikan sampai tadi di posisi. Kemudian ada yang namanya berbakat, anak cerdas dan berbakat istimewa atau disebut juga dengan sebagai gifted and talented children. Memiliki ciri-ciri membaca pada usia lebih muda, lebih cepat, dan memiliki perbendaharaan kata yang luas, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, minat yang cukup tinggi, kemudian mempunyai inisiatif, kreatif, original dalam menunjukkan gagasan, mampu memberikan jawaban-jawaban atau alasan yang logis, sistematis, dan kritis, kemudian terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan, kemudian dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati. Kemudian
ia senang mencoba hal-hal baru, mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi. Kemudian mempunyai daya ingat yang kuat, senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah. Kemudian cepat menangkap hubungan sebab akibat. Kemudian tidak cepat puas atas prestasi yang telah dicapainya. Kemudian dapat menguasai dengan cepat materi pembelajaran. Kemudian kebutuhan pembelajaran anak cerdas istimewa ini yaitu program pengayaan horizontal, program pengayaan vertikal. Kemudian selanjutnya ada tunagrahita. Anak tunagrahita ini yaitu yang memiliki rata-rata IQ-nya tuh di bawah 70. Nah, ciri-cirinya penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan, koordinasi gerak kurang, atau gerakan tidak sering tidak terkendali gerakannya. Kemudian kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita ini, perbedaan tunagrahita dengan anak normal dalam proses belajar itu terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Kemudian perbedaan karakteristik anak tunagrahita dengan anak sebayanya itu adalah anak tunagrahita ini mengalami masalah dalam hal tingkat kemahirannya dan pemecahan masalah, melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru, minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas. Kemudian ada tunalaras, yaitu ciri-cirinya cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya atau mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau hukum. Nah, kemudian prestasi belajarnya dan motivasi belajarnya juga cenderungnya rendah. Kemudian sering membolos atau jarang masuk kelas. Kemudian kebutuhan pembelajaran ini perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif. Kemudian kurikulum hendaknya disesuaikan, adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat minat anak. Perlu adanya pengembangan akhlak dan mental melalui kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungan fisik. Kemudian ada lamban belajar atau slow learner. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu rata-rata prestasi belajarnya rendah, menyelesaikan tugas-tugas akademik yang sering terlambat dibandingkan dengan teman seusianya, daya tangkap terhadap pembelajaran lambat, pernah tidak naik kelas. Kemudian membutuhkan pembelajaran khusus seperti waktu yang lebih lama dibandingkan anak umumnya. Kemudian ketelatenan dan kesabaran guru untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan pembelajaran. Kemudian memperbanyak latihan daripada hafalan dan pemahaman. Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif. Diperlukan adanya pengajaran remedial. Kemudian anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Nah, ciri-cirinya yaitu ada kesulitan membedakan bentuk, memahami isi bacaan rendah, melakukan kesalahan dalam membaca. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan menulis, disgrafia, yaitu sangat lamban dalam menyalin tulisan, sering salah menulis huruf B dengan P, P dengan Q, V dan U, 2 dan 5, 6 dengan 9 dan sebagainya. Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris, menulis huruf dengan posisi terbalik, P ditulis Q, ditulis B. Ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkulia. Kemudian ada autis. Nah, ciri-cirinya yaitu mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kemudian kurang memiliki perasaan dan empati, kemudian sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak, kemudian secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku, kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri, kemudian keterbatasan dalam mengekspresikan diri, berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, anak autis ini diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok. Perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan mengganggu.
mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan atau stereotip. Kemudian guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan. Guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan atau kondusif. Nah, karakteristik berbeda pada setiap anak ABK membuat ABK perlu mendapatkan pelayanan pembelajaran yang berbeda pula. Pelayanan tersebut haruslah mengacu pada kekhususan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Dalam hal ini, sekolah inklusif tentunya dituntut untuk bekerja lebih keras, untuk lebih dibandingkan sekolah regional reguler. Tentunya dituntut untuk bekerja lebih keras agar anak mampu terlayani dengan baik dan potensi yang dimiliki mampu dikembangkan dengan baik pula nantinya agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian lebih khususnya guru haruslah memiliki kompetensi yang baik. Karena gurulah yang lebih bertanggung jawab dalam memberikan atau pemberian pelayanan baik pelayanan pembelajaran di kelas reguler maupun di kelas khusus. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan materi konsep pendidikan yang inklusif, konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.